Paradoks pengetahuan. Prediksi bahwa kemungkinan pada abad ke-21 umat manusia akan mengejar immortalitas, kebahagiaan, dan keilahian bisa jadi membuat marah, mengasingkan, atau menakutkan dalam jumlah berapapun, maka beberapa klarifikasi pun sudah disiapkan. Pertama-tama, ini bukan sesuatu yang akan benar-benar dilakukan kebanyakan orang pada abad ke-21. Ini adalah apa yang akan dilakukan oleh manusia sebagai upaya kolektif. Kalaupun ada, sebagian besar mungkin hanya memainkan peran minor dalam proyek-proyek ini. Sekalipun kelaparan, wabah, dan perang semakin jarang, miliaran orang di negara-negara berkembang dan perkampungan-perkampungan kumuh akan terus berjuang melawan kemiskinan, penyakit, dan kekerasan sekalipun para elitnya sudah mencapai usia muda abadi dan meraih kekuatan-kekuatan seperti Tuhan. Ini tampak jelas-jelas tidak adil. Orang bisa saja berpendapat bahwa masih ada satu saja anak yang sekarat karena gizi buruk, satu saja orang dewasa yang terbunuh dalam perang geng obat bius. Manusia harus memfokuskan semua usahanya untuk memerangi musuh-musuh ini. Hanya bila kita berhasil menegakkan perdamaian barulah kita bisa mengalihkan pikiran kita pada hal besar berikutnya. Namun, sejarah tidak berjalan seperti itu. Mereka yang hidup di istana selalu punya agenda yang berbeda dari mereka yang hidup di gubuk dan itu tidak mungkin berubah pada abad ke-21. Kedua, ini adalah prediksi historis, bukan manifesto politik. Sekalipun jika kita mengabaikan nasib kaum papa, masih jauh dari jelas apakah kita memang seharusnya mengejar immortalitas, kebahagiaan, dan keilahian. Mengerjakan proyek-proyek khusus ini bisa jadi merupakan sebuah kesalahan besar. Namun, sejarah sendiri penuh dengan kesalahan besar. Mengingat rekaman masa lalu kita dan nilai-nilai kita saat ini kita kemungkinan akan memburu kebahagiaan, keilahian, dan immortalitas, sekalipun bila itu membunuh kita. Ketiga, mengejar tidak sama dengan mendapatkan. Sejarah sering dibentuk oleh harapan yang dibesar-besarkan. Sejarah Rusia abad ke-20 umumnya dibentuk oleh upaya komunis untuk mengatasi ketidaksetaraan, tetapi tidak berhasil. Prediksi saya difokuskan pada apa yang dicoba capai oleh manusia pada abad ke-21, bukan apa yang akan berhasil dicapai. Ekonomi, masyarakat, dan politik masa depan kita akan dibentuk oleh upaya mengatasi kematian. Namun, tidak berarti bahwa pada tahun 2100 manusia akan menjadi immortal. Keempat, dan yang paling penting, prediksi ini bukanlah risalah, melainkan lebih merupakan cara mendiskusikan pilihan-pilihan kita saat ini. Jika diskusi membuat kita memilih yang lain, dan prediksi ini terbukti salah, maka itulah yang lebih baik. Apa pula gunanya membuat prediksi-prediksi jika semua itu tidak bisa mengubah apapun? Beberapa sistem rumit seperti cuaca, kurang peduli pada prediksi-prediksi kita. Sebagai perbandingan, proses perkembangan manusia beraksi pada prediksi-prediksi kita. Benar, semakin bagus ramalan kita, semakin banyak reaksi yang timbul. Karena itu, secara paradoks saat kita mengakumulasi semakin banyak data dan meningkatkan kemampuan hitung kita, peristiwa-peristiwa menjadi semakin liar dan tak terduga. Semakin banyak kita tahu, semakin sedikit kita mampu memprediksi. Bayangkan, misalnya suatu hari para ahli menggambarkan hukum dasar ekonomi. Ketika ini terjadi, bank-bank, pemerintahan, investor, dan konsumen akan mulai menggunakan pengetahuan baru ini untuk bertindak dengan cara baru, dan mendapatkan keunggulan atas para pesaing. Apa gunanya pengetahuan baru kalau tidak mengarah pada perilaku baru? Sayangnya, begitu orang mengubah cara mereka berperilaku, teori-teori ekonomi menjadi tak berguna lagi. Kita mungkin tahu bagaimana ekonomi berfungsi pada masa lalu, tetapi kita tidak lagi bisa memahami bagaimana ia berfungsi pada masa sekarang, apalagi pada masa depan. Ini bukan contoh hipotetis. Pada pertengahan abad ke-19,
Karl Marx mencapai pemandangan ekonomi yang brilian. Berdasarkan pemandangan itu, dia meramalkan suatu konflik yang semakin sengit antara kaum proletar dan kapitalis yang berakhir dengan kemenangan tak terelakkan proletar dan runtuhnya sistem kapitalis. Marx yakin bahwa revolusi akan bermula di negara-negara yang mempelopori revolusi industri, seperti Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat, dan menyebar ke seluruh dunia. Marx lupa bahwa kaum kapitalis bisa membaca. Mula-mula hanya segelintir murid menanggapi serius dan membaca tulisan-tulisannya. Namun, setelah penyeru sosialis ini mendapat penganut dan kekuasaan, kaum kapitalis pun waspada. Mereka juga memburu Des Kapital, mengambil banyak alat dan pandangan dalam analisis Marxis. Pada abad ke-20, setiap orang dari kaum miskin jalanan sampai presiden mendekap pendekatan Marxis dalam ekonomi dan sejarah. Bahkan, kaum kapitalis kelas yang gigih melawan ramalan Marxis masih menggunakan diagnosis Marxis. Ketika menganalisis situasi di Vietnam atau Chili pada 1960-an, CIA membagi masyarakat menjadi kelas-kelas. Ketika Nixon atau Thatcher memperhatikan bola dunia, mereka bertanya kepada diri sendiri siapa yang menguasai sarana-sarana produksi vital. Dari 1989 sampai 1991 George Bush menyaksikan runtuhnya imperium jahat komunisme, tetapi dikalahkan dalam pemilihan presiden tahun 1992 oleh Clinton. Strategi kampanye pemenangan Clinton bisa diringkas dalam moto, ekonomilah yang bodoh. Marx tak akan mampu membuat ungkapan yang lebih bagus. Saat orang-orang mengadopsi diagnosis Marx, mereka pun menyesuaikan perilaku. Kaum kapitalis di negara-negara seperti Inggris dan Prancis berusaha memperbaiki nasib para buruh, memperkuat kesadaran nasional mereka dan mengintegrasikan mereka ke dalam sistem politik. Akibatnya, ketika para buruh mulai memberikan suara di pemilihan umum, partai buruh meraih kekuasaan di satu demi satu negara. Kaum kapitalis masih bisa tidur nyenyak di atas ranjang. Hasilnya, prediksi-prediksi Marx pun menjadi nol. Revolusi-revolusi komunis tidak pernah mengurung kekuatan-kekuatan industri terkemuka seperti Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat, dan kediktatoran proletariat terkucil di bak sampah sejarah. Inilah paradoks pengetahuan historis. Pengetahuan yang tidak mengubah perilaku tidak berguna. Namun, pengetahuan yang mengubah perilaku dengan cepat kehilangan relevansinya. Semakin banyak data yang kita miliki dan semakin baik kita memahami sejarah, semakin cepat sejarah mengubah arahnya, dan semakin cepat pula pengetahuan kita ketinggalan zaman. Beberapa abad lalu pengetahuan manusia meningkat pelan-pelan, begitu pula politik dan ekonomi berubah dengan kecepatan gontai. Kini pengetahuan kita meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan, dan secara teoretis kita seharusnya memahami dunia lebih baik dan lebih baik lagi. Namun justru sebaliknya kita mempercepat akumulasi pengetahuan yang mengarah hanya pada lonjakan-lonjakan yang lebih cepat dan lebih besar. Akibatnya semakin sedikit dan semakin sedikit kemampuan kita dalam memahami masa kini atau meramalkan masa depan. Pada 1016, relatif mudah untuk meramalkan bagaimana Eropa akan terlihat pada 1050. Betul, dinasti-dinasti mungkin jatuh, penyerang tak dikenal mungkin menginvasi, dan bencana-bencana alam melanda. Tetapi jelas bahwa pada 1050 Eropa masih akan dikuasai oleh raja-raja dan para pendeta, bahwa Eropa akan menjadi masyarakat agrikultural, bahwa sebagian besar penghuninya adalah petani, dan bahwa Eropa akan terus sangat menderita oleh kelaparan, wabah, dan perang. Sebaliknya pada 2016 kita tak tahu apa-apa tentang seperti apa Eropa pada 2050. Kita tidak bisa mengatakan jenis sistem politik seperti apa yang akan kita miliki, bagaimana struktur pasar kerja, atau bahkan jenis tubuh seperti apa yang dimiliki para penghuninya. Sejarah ringkas halaman rumpul. Jika sejarah tidak mengikuti aturan yang stabil,
Dan jika kita tidak bisa memprediksi jalannya masa depan, mengapa harus mempelajarinya? Sering tampak bahwa tujuan sains adalah untuk memprediksi masa depan. Meteorologis diharapkan bisa meramalkan apakah besok turun hujan atau matahari bersinar cerah. Para ekonom harus tahu apakah dengan mendevaluasi mata uang akan mencegah atau mengendapkan krisis ekonomi. Dokter yang baik memperkirakan apakah kemoterapi atau terapi radiasi akan semakin sukses dalam mengobati kanker paru-paru. Demikian pula para sejarawan diminta untuk menelusuri perbuatan-perbuatan para leluhur agar kita bisa mengulang keputusan-keputusan bijak mereka dan menghindari kesalahan-kesalahan mereka. Namun hampir tidak pernah terjadi yang seperti itu karena hari ini memang terlalu berbeda dari masa lalu. Membuang-buang waktu saja mempelajari taktik-taktik kanibal di Perang Punis Kedua sehingga bisa ditiru di Perang Dunia Ketiga. Apa yang berjalan mulus dalam pertempuran kavaleri tidak dengan sendirinya akan banyak berguna dalam peperangan cyber. Tetapi, sains tidak hanya tentang memprediksi masa depan. Para sarjana di semua bidang sering berusaha memperluas horizon kita sehingga membentangkan di depan kita masa depan baru yang tak dikenal. Ini terutama benar pada sejarah. Meskipun para sejarawan kadang-kadang berusaha mencoba meramal tanpa sukses yang berarti, bagaimanapun yang paling penting tujuan sejarah adalah untuk menyadarkan kita akan kemungkinan-kemungkinan yang secara normal belum kita pertimbangkan. Para sejarawan mempelajari masa lalu tidak dalam rangka untuk mengulanginya, tetapi dalam rangka terbebaskan darinya. Masing-masing dan setiap orang dari kita dilahirkan dalam sebuah realitas historis tertentu, yang diatur dengan norma-norma dan nilai-nilai tertentu, serta dikelola oleh suatu sistem ekonomi dan politik yang unik. Kita menganggapnya sebagai hal yang wajar, alamiah, tak terelakkan, dan kekal. Kita lupa bahwa dunia kita diciptakan oleh rantai peristiwa tak terduga dan bahwa sejarah membentuk tidak hanya teknologi, politik, dan masyarakat kita, tetapi juga pikiran, ketakutan, dan impian kita. Tangan dingin masa lalu bangkit dari kuburan para leluhur kita, mencekik leher kita, dan menggiring tatapan kita ke satu masa depan tunggal. Kita sudah merasakan cekikan itu sejak saat kita dilahirkan sehingga kita berasumsi bahwa ini adalah bagian alamiah dan tak terelakkan dari siapa diri kita. Karena itu, kita jarang berusaha menggerakkan diri kita untuk bebas membayangkan masa depan alternatif. Belajar sejarah bertujuan untuk melonggarkan cekikan masa lalu. Ia memungkinkan kita menolehkan kepala ke sini atau ke sana, dan mulai melihat kemungkinan-kemungkinan yang oleh para leluhur kita tidak bisa dibayangkan, atau mereka tidak ingin kita membayangkannya. Dengan mengamati rantai peristiwa tak terduga yang membawa kita sampai di sini, kita menyadari bagaimana pikiran-pikiran dan impian-impian kita sendiri dibentuk, dan kita bisa mulai berpikir dan bermimpi secara berbeda. Mempelajari sejarah tidak akan memberitahu kita apa yang harus dipilih, tetapi paling tidak ia memberi kita opsi-opsi yang lebih banyak. Gerakan-gerakan dalam usaha mengubah dunia sering dimulai dengan menulis ulang sejarah, dari sana dimungkinkan orang membayangkan kembali masa depan. Apakah Anda ingin para buruh terus melakukan mogok kerja, kaum perempuan memiliki tubuh mereka sendiri, atau kaum minoritas tertindas menuntut hak-hak politik? Langkah pertama adalah untuk memberitahu kembali tentang sejarah mereka. Sejarah baru akan menjelaskan bahwa situasi kita saat ini tidak bersifat alamiah maupun abadi. Dulu keadaannya berbeda. Hanya satu rangkai peristiwa kebetulan yang menciptakan dunia yang tidak adil yang kita ketahui sekarang. Jika kita bertindak bijak, kita bisa mengubah dunia, dan menciptakan dunia yang jauh lebih baik. Inilah mengapa kaum Marxis menceritakan sejarah kapitalisme, mengapa kaum feminis mempelajari terbentuknya masyarakat patriarkal, dan mengapa orang Afro-Amerika memperingati kengerian perdagangan budak. Tujuan mereka bukan untuk mengabadikan masa lalu, melainkan untuk membebaskan diri darinya.
Apa yang berlaku dalam revolusi-revolusi sosial juga berlaku pada level mikro kehidupan sehari-hari. Satu pasangan muda yang membangun rumah baru untuk mereka sendiri mungkin akan meminta arsitek agar membuatkan halaman rumput yang cantik di bagian depan. Mengapa halaman rumput? Karena halaman rumput memang indah, mungkin begitu pasangan tersebut menjelaskan. Namun mengapa mereka berpikir demikian? Ada sejarah di belakangnya. Para pemburu pengumpul zaman batu tidak menanam rumput di pintu masuk gua. Tidak ada padang rumput yang menyambut tamu ke Akropolis Athena, kapital Romawi, kuil Yahudi di Yerusalem, atau kota terlarang di Beijing. Ide menumbuhkan rumput di jalan masuk ke hunian pribadi dan gedung-gedung publik lahir di kastel-kastel kaum aristokrat Prancis dan Inggris pada akhir abad pertengahan. Pada awal era modern, kebiasaan ini mengakar kuat dan menjadi lambang kebangsawanan. Halaman rumput yang terawat membutuhkan lahan dan banyak kerja, terutama pada hari-hari sebelum mesin pemotong rumput dan penyemprot air otomatis bekerja. Padahal lahan-lahan rumput itu tidak menghasilkan sesuatu yang bernilai. Anda bahkan tidak bisa menggembala ternak di sana karena mereka akan makan dan merusak rumput. Para petani miskin tak akan sanggup membiarkan lahan berharga sia-sia atau membuang-buang waktu untuk halaman rumput. Tanah berumput cantik di jalan masuk istana menjadi simbol yang tak bisa dipalsukan oleh siapapun. Ia memaklumkan dengan tegas kepada siapapun yang lewat, "Saya sangat kaya dan kuat, dan saya punya banyak tanah dan budak sehingga saya sanggup membuat pertunjukan hijau yang hebat ini." Semakin luas dan semakin indah halaman rumput, semakin kuat dinasti itu. Jika Anda datang untuk mengunjungi seorang pangeran dan melihat halaman rumputnya buruk, Anda tahu dia sedang menghadapi kesulitan. Halaman rumput yang indah sering menjadi tempat untuk perayaan-perayaan penting dan hajatan-hajatan sosial dan pada waktu lain dibatasi dengan ketat. Sampai hari ini, di banyak istana, gedung-gedung pemerintahan dan tempat-tempat publik terpampang tanda peringatan tegas kepada semua orang untuk menjauh dari rumput. Di tempat kuliah saya, Oxford, seluruh halaman terbukanya dibentuk dengan halaman rumput yang menarik, yang di atasnya kita dibolehkan berjalan atau duduk hanya 1 hari dalam setahun. Pada hari lain, celakalah mahasiswa miskin yang kakinya menodai halaman rumput suci itu. Istana-istana kerajaan dan wisma-wisma pangeran mengubah halaman rumput menjadi simbol otoritas. Ketika raja-raja pada akhir era modern digulingkan dan para pangeran dipenggal kepalanya, presiden dan perdana menteri baru tetap mempertahankan halaman rumputnya. Gedung parlemen, Mahkamah Agung, dan kediaman presiden serta gedung-gedung publik semakin banyak memproklamirkan kekuasaan mereka dalam barisan demi barisan hamparan hijau yang indah. Secara simultan, halaman rumput merenggut dunia olahraga. Selama ribuan tahun manusia bermain di atas hampir semua jenis tanah yang bisa dibayangkan, dari es sampai gurun. Namun dalam 2 abad terakhir, olahraga yang benar-benar penting, seperti sepak bola dan tenis, dimainkan di halaman rumput. Asalkan Anda punya uang. Di perkampungan miskin urban Rio de Janeiro, generasi sepak bola masa depan berhasil menendang bola-bola tiruan di atas pasir dan tanah. Namun di daerah suburban kaya, anak-anak orang kaya bersenang-senang di atas lahan rumput yang dirawat dengan cermat. Dari sanalah manusia pun mengidentifikasi halaman rumput dengan kekuatan politik, status sosial, dan kekayaan ekonomi. Tak mengherankan bahwa pada abad ke-19 kaum borjuis yang sedang menanjak mengadopsi dengan antusias halaman rumput. Mula-mula hanya para bankir, pengacara, dan industriawan yang bisa menjangkau kemewahan seperti itu di kediaman-kediaman pribadi mereka. Namun ketika revolusi industri meluaskan kelas menengah dan menaikkan posisi mesin pemotong rumput dan kemudian penyemprot air otomatis, jutaan keluarga tiba-tiba bisa menjangkau kemewahan halaman rumput di rumah. Di masyarakat suburban Amerika,
halaman rumput nan indah dan bersih berubah dari kemewahan orang kaya menjadi kebutuhan kelas menengah. Itu terjadi ketika sebuah ritual baru ditambahkan ke dalam liturgi suburban. Setelah misa Minggu pagi di gereja, banyak orang dengan penuh pengabdian memotong rumput. Saat menyusuri jalan-jalan, Anda bisa dengan cepat yakin tentang kekayaan dan posisi setiap keluarga dengan melihat ukuran halaman dan kualitas halaman rumputnya. Tak ada tanda yang lebih tepat menunjukkan bahwa suatu masalah sedang menimpa tetangga daripada halaman rumput yang terbengkalai di halaman depan. Rumput pada masa kini adalah panen yang paling luas di Amerika Serikat setelah jagung dan gandum, dan industri halaman rumput tanaman, pupuk, pemotong, penyemprot, dan juru kebun menyumbang miliaran dolar setiap tahun. Halaman rumput tidak lagi menjadi hanya kegilaan Eropa dan Amerika. Bahkan orang yang belum pernah mengunjungi lembah Loire melihat Presiden Amerika Serikat menyampaikan pidato di halaman rumput Gedung Putih. Pertandingan-pertandingan penting sepak bola dimainkan di Stadion Hijau. Juga Homer dan Bart Simpson bertengkar soal giliran siapa yang memotong rumput. Orang-orang di seluruh muka bumi mengasosiasikan halaman rumput dengan kekuasaan, uang, dan prestis. Karena itu, halaman rumput telah menyebar jauh dan luas, dan kini bahkan siap mencaplok jantung dunia Muslim. Museum Seni Islam yang baru dibangun di Qatar diapit halaman rumput megah, yang jauh lebih mengingatkan orang pada Istana Versailles Louis ke-14 ketimbang Baghdadnya Harun ar-Rasyid. Museum itu dirancang dan dibangun oleh sebuah perusahaan Amerika, dan halaman rumputnya yang lebih dari 10 hektar, di tengah-tengah gurun Arabia, membutuhkan air bersih dalam jumlah yang mencengangkan setiap hari agar rumput tetap hijau. Sementara itu, di daerah suburban Doha dan Dubai, keluarga-keluarga kelas menengah membanggakan halaman-halaman rumput mereka. Jika bukan karena jubah-jubah putih dan hijab-hijab hitam mereka, Anda akan lebih mudah menyangka itu berada di Midwest ketimbang di Timur Tengah. Setelah membaca sejarah ringkas halaman rumput ini, ketika Anda siap untuk merencanakan rumah impian masa depan, Anda mungkin berpikir 2 kali untuk memiliki hamparan rumput di halaman depan. Tentu saja Anda masih bebas untuk melakukannya. Namun Anda juga bebas untuk melepaskan kargo kultural yang diwariskan kepada Anda oleh para pangeran Eropa, dedengkot kapitalis dan keluarga Simpson, dan kemudian membayangkan untuk diri Anda sendiri sebuah kebun cantik Jepang, atau kreasi yang sama sekali baru. Inilah alasan terbaik untuk belajar sejarah, bukan untuk meramalkan masa depan, melainkan untuk membebaskan diri Anda dari masa lalu dan membayangkan cita-cita alternatif. Tentu saja ini bukan kebebasan total, kita tidak bisa menghindarkan diri dibentuk oleh masa lalu. Namun sedikit kebebasan tetap lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Senjata dalam adegan 1. Prediksi-prediksi yang membanjiri buku ini tak lebih dari upaya mendiskusikan dilema-dilema masa kini dan ajakan untuk mengubah masa depan. Memprediksi bahwa manusia akan berusaha meraih immortalitas, kebahagiaan, dan keilahian adalah sama halnya dengan meramalkan bahwa orang yang membangun rumah akan menginginkan hamparan rumput di halaman depan. Sangat mungkin. Namun, begitu Anda utarakan itu dengan suara keras, Anda mulai bisa berpikir tentang alternatif-alternatif. Orang tersentak oleh impian immortalitas dan keilahian bukan karena impian itu begitu asing dan mustahil, melainkan karena tidak lazim untuk dinyatakan segamblang itu. Namun, ketika mulai memikirkan tentang itu, kebanyakan orang menyadari bahwa itu sesungguhnya masuk akal. Terlepas dari keangkuhan teknologis dari impian-impian ini, secara ideologis semua itu adalah berita baru. Selama 300 tahun dunia telah didominasi oleh humanisme, yang mengorbankan kehidupan, kebahagiaan, dan kekuatan Homo sapiens. Upaya untuk meraih immortalitas, kebahagiaan, dan keilahian sejatinya mengambil cita-cita humanis yang sudah lama ada pada konklusi logis mereka.
Upaya ini menempatkan di atas meja apa yang sudah lama kita sembunyikan di bawah serbet kita. Meskipun demikian, sekarang saya ingin menempatkan sesuatu yang lain di atas meja, yaitu senjata. Sebuah senjata yang muncul pada adegan 1, untuk ditembakkan pada adegan 3. Bab-bab berikut ini mendiskusikan bagaimana humanisme, penyembahan terhadap manusia, telah menaklukkan dunia. Namun naiknya humanisme juga mengandung bibit-bibit kejatuhannya. Sementara upaya memperbarui manusia menjadi Tuhan membawa humanisme kepada konklusi logisnya, secara simultan ia mengekspose cacat-cacat inheren humanisme. Jika Anda memulai dengan cita-cita cacat, Anda sering mengapresiasi kelemahan-kelemahannya hanya ketika cita-cita itu mendekati realisasi. Kita sudah bisa melihat proses ini berjalan di kamar-kamar khusus rumah sakit. Demi keyakinan humanis yang tak bisa dikompromikan pada kesucian kehidupan manusia, kita menjaga orang-orang agar tetap hidup sampai mereka mencapai suatu keadaan menyedihkan sehingga kita dipaksa bertanya, apa sesungguhnya yang begitu sakral di sini? Demi keyakinan humanis yang serupa pada abad ke-21 kita kemungkinan akan mendorong manusia secara keseluruhan menembus batasnya. Teknologi yang sama yang dapat memperbarui manusia menjadi Tuhan bisa juga membuat manusia menjadi tidak relevan. Misalnya komputer yang cukup canggih untuk memahami dan mengatasi mekanisme penuaan dan kematian mungkin juga cukup handal untuk menggantikan manusia dalam setiap dan semua tugas. Karena itu, agenda real dalam abad ke-21 akan jauh lebih rumit ketimbang apa yang diketengahkan pada bab pembuka yang panjang ini. Saat ini tampak bahwa immortalitas, kebahagiaan, dan keilahian menempati posisi puncak dalam agenda kita. Namun ketika kita semakin dekat pada pencapaian tujuan-tujuan ini, gejolak-gejolak yang ditimbulkan kemungkinan akan membelokkan kita ke tujuan yang sama sekali berbeda. Masa depan yang digambarkan dalam bab ini semata-mata hanyalah masa depan dari masa lalu, yakni sebuah masa depan yang didasarkan pada ide-ide dan harapan yang mendominasi dunia selama 300 tahun terakhir. Masa depan yang sesungguhnya, yakni masa depan yang lahir dari ide-ide dan harapan-harapan dari abad ke-21, mungkin akan berbeda sama sekali. Untuk memahami semua ini, kita perlu kembali ke belakang dan menyelidiki siapa sesungguhnya Homo sapiens, bagaimana humanisme menjadi agama dominan dan mengapa upaya mewujudkan impian humanis kemungkinan akan menyebabkan disintegrasi kemanusiaan itu sendiri. Inilah rencana dasar dari buku ini. Bagian pertama buku ini akan melihat hubungan-hubungan antara Homo sapiens dan binatang-binatang lain, dalam upaya memahami apa yang membuat spesies kita begitu istimewa. Sebagian pembaca mungkin bertanya-tanya mengapa binatang mendapat perhatian begitu banyak dalam sebuah buku tentang masa depan. Dalam pandangan saya, Anda tidak bisa melakukan diskusi serius tentang alam dan masa depan manusia tanpa memulainya dengan rekan binatang kita. Homo sapiens sudah berusaha dengan segala daya untuk melupakan fakta bahwa ia adalah binatang. Dan nilai pentingnya berlipat ganda untuk mengingat asal-muasal kita pada saat kita berusaha mengubah diri menjadi Tuhan-Tuhan. Tak ada penelusuran masa depan keilahian kita yang dapat mengabaikan masa lalu kita sebagai binatang, atau hubungan-hubungan kita dengan binatang-binatang lain, karena hubungan antara manusia dan binatang adalah model terbaik yang kita miliki untuk hubungan masa depan antara manusia super dan manusia. Anda ingin tahu bagaimana cyborg superpintar mungkin akan memperlakukan manusia berdaging dan berdarah? Lebih baik kita mulai menelusuri bagaimana manusia memperlakukan sepupu-sepupu binatangnya yang kurang pintar. Ini bukan analogi sempurna, tentu saja, tetapi inilah pola dasar terbaik yang benar-benar bisa kita observasi, ketimbang hanya membayangkan saja. Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan dari bagian pertama, bagian kedua buku ini akan mengurai keganjilan dunia yang telah diciptakan Homo sapiens dalam milenium terakhir, dan jalan yang membawa kita sampai pada persimpangan saat ini.
Bagaimana Homo sapiens sampai pada keyakinan pada kredo humanis, yang mengajarkan bahwa alam semesta berputar dengan manusia sebagai porosnya, dan manusia adalah sumber inti dari segala makna dan otoritas. Apa implikasi sosial dan politik dari kredo ini? Bagaimana ia membentuk kehidupan kita sehari-hari, seni kita, dan hasrat kita yang paling rahasia? Bagian ketiga dan yang terakhir dari buku ini kembali pada abad ke-21 awal. Berdasarkan pada sebuah pemahaman mendalam tentang umat manusia dan kredo humanis, bagian ini menggambarkan keadaan-keadaan sulit kita saat ini dan kemungkinan-kemungkinan masa depan kita. Mengapa upaya-upaya untuk mewujudkan humanisme akan menyebabkan keruntuhannya? Bagaimana pengejaran immortalitas, kebahagiaan, dan keilahian akan mengguncang sendi-sendi keyakinan kita pada kemanusiaan? Apa tanda-tanda yang menunjukkan katalisme ini, dan bagaimana ia tercermin pada keputusan-keputusan yang kita buat dalam kehidupan sehari-hari? Dan jika kemanusiaan benar-benar sedang genting, apa yang mungkin akan terjadi? Bagian ini tidak berisi sekadar pemfilsafatan atau ramalan kosong masa depan. Namun, bagian ini akan mendedah telepon pintar kita, praktik-praktik kencan kita, dan pasar kerja kita sebagai petunjuk tentang hal-hal yang akan terjadi. Bagi penganut sejati humanis, semua ini mungkin terdengar sangat pesimistis dan mencemaskan. Namun yang terbaik adalah tidak melompat pada kesimpulan-kesimpulan. Sejarah telah menyaksikan naik turunnya banyak agama, imperium, dan budaya-budaya. Gejolak-gejolak seperti itu tidak dengan sendirinya buruk. Humanisme telah mendominasi dunia selama 300 tahun, waktu yang tidak terlalu lama. Firaun menguasai Mesir selama 3000 tahun, dan Paus mendominasi Eropa selama 1 milenium. Jika Anda memberitahu orang Mesir pada masa Ramses II bahwa suatu hari Firaun akan hilang, dia mungkin terperanjat. Bagaimana bisa kita hidup tanpa Firaun? Siapa yang akan menjamin ketertiban, perdamaian, dan keadilan? Jika Anda beritahu orang abad pertengahan bahwa dalam beberapa abad Tuhan akan mati, mereka pasti ketakutan. Bagaimana bisa kita hidup tanpa Tuhan? Siapa yang akan memberi makna pada kehidupan dan melindungi kita dari kekacauan? Dengan melihat ke belakang, banyak orang berpikir bahwa jatuhnya Firaun dan kematian Tuhan adalah perkembangan positif. Mungkin runtuhnya humanisme juga menguntungkan. Orang-orang biasanya takut pada perubahan karena mereka takut tidak tahu. Namun satu hal tunggal yang konstan dalam sejarah adalah bahwa segalanya berubah.